Top FM. More music variety. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Inspirasi kita semua. Halo, apa kabar teman dimanapun Anda berada saat ini. Ya, senang sekali rasanya untuk malam hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di podcast Radio Top FM di edisi Minggu 12 Juli 2020. Ya, dan untuk seperti biasa untuk temannya, kebersamaan kita untuk malam hari ini di podcast Radio Top FM ini masih seputar di dunia pendidikan, karena memang sampai dengan saat ini dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Brebes masih lockdown dan masih tidak diperbolehkan untuk ada kegiatan belajar mengajar yang secara tatap muka. Dan ini tentu pada malam hari ini mudah-mudahan dengan adanya podcast Radio Top FM ini, ya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kita di dunia pendidikan khususnya yang kebetulan juga untuk malam hari ini mengikuti siaran kami di podcast radio, yang mana untuk malam hari ini seperti biasa kami masih ditemani oleh teman-teman kita dari Universitas Peradaban Bumiayu, yang mana untuk malam hari ini kita akan mengupas seputar bahasa. Ya, dimana untuk bahasa ini adalah sebuah kode atau isyarat yang tentunya dengan bahasa ini kita dapat mengerti apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini tentu dengan bahasa kita juga bisa mengerti gitu ya arti dari kehidupan ini. Mungkin seperti itu ya. Jadi dan untuk malam hari ini juga kebetulan untuk malam hari ini, kalau ibarat perang ini, malam hari ini saya dibuang di medan perang konflik. Ya, malam ini saya dibuang di medan perang yang penuh dengan konflik, penuh dengan gejolak, yang mana malam hari ini adalah satu pembahasan yang menurut saya memang paling saya tidak sukai malam hari ini. Nanti habis ini harus suka. Malam hari ini paling saya tidak sukai karena memang bahasa ini, khususnya bahasa Inggris ini memang luar bagi saya memang dari semalam juga saya dengan narasumber kita, nanti saya belum bocorkan narasumber kita untuk malam hari ini. Kita sapa dulu deh. Ada Ibu Yuniar Fatmasari SSMA ya Bu. Ya, Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mungkin kurang dekat lagi Bu biar. Oh, kurang dekat ya. Nah, kemudian juga ada Ibu Sri Rejiki Pramudia Wardani, sarjana sastra MPD. Beliau juga dosen di prodi Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Peradaban Bumi. Assalamualaikum Bu Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali rasanya untuk malam hari ini. Saya di sisi, ada dua sisi yang bikin saya agak-agak malam hari ini senang dan tidak senang. Waduh, saya senangnya saya kedatangan teman-teman cantik gitu ya malam hari ini. Iya, keduanya tamu-tamu cantik ini membawa bencana bagi saya. Kenapa Mas? Membawa bencana karena ibu-ibu cantik, mbak-mbak cantik ini mengampu bahasa Inggris, dan bahasa Inggris dari dulu saya paling nggak suka Bu. Paling nggak suka dan paling baik bahasa Inggris aktif dan juga bahasa Inggris pasif. Ya. Saya nggak pokoknya sama sekali. Tanya teman-teman juga ini, dan mungkin pas seleksi dulu saya nggak ikut, jadi saya makin Oke, tapi nggak apa-apa. Saya untuk malam hari ini akan saya hadapi seperti apapun perjuangan di medan perang malam hari ini. Saya harus berani maju tak gentar, dan mudah-mudahan di medan perang saat ini saya bisa lulus gitu ya. Amin. Nanti kita kasih jaminan nilai A. Jaminan nilai A plus. Ya, sebelum kita bahas untuk malam hari ini, kita ngobrol-ngobrol dulu. Ibu Yuniar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, aktivitas Bu, masih apa aja nih? Lagi sibuk apa ini? Ya, seperti biasa work from home. Jadi ngomongnya agak belibet, work from home ya. Jadi bekerja dari rumah, diribetin sama anak kecil. Iya. Seperti itu. Tapi kata Pak Jokowi atau Presiden, work home itu kayak orang liburan gitu ya. Ya, mungkin bagi yang ini ya, yang merasa liburan. Kalau saya merasa lebih berat sih, karena memang harus ada banyak yang harus dikerjakan. Oke, udah lama Bu di Universitas Peradaban? Dari sejak tahun 2011. Iya, dari tahun 2011 sudah gabung sama Universitas Peradaban. Saat itu masih Stikip ya. Iya. Berarti mengikuti dari proses merger itu gitu ya? Iya, mengikuti.
Wes ya berarti udah lama, berarti sekitar 9 tahun 9 mungkin tahun ya, bos. 9 tahun ya. Oke deh, masih di waktu yang masih sudah Iya, di SMP Islam ya. Iya, SMP Islam. Iya, berarti di sana waktu itu 1 tahun, terus saya baru join di sana. Oke, dan mudah-mudahan malam hari ini tambah sukses Ibu. Amin. Ya, Amin. teman-teman Ya Rabbal mahasiswa Alamin. dari Prodi Bahasa Inggris malam ini banyak mengikuti. Insya Allah banyak yang ikut karena apa namanya ya, mereka fans kami. Oh betul. Fitnah nih. Punya fans juga ya. Oh ini yang paling banyak fansnya Oh, sebenarnya. Bu Dani. Iya. Oke deh, Bu Dani apa kabar Bu Dani? Alhamdulillah baik Mas Bayu Oh, ya. iya, Ini betul. Mas Oh. Bayu. Oh iya, aktivitas apa aja Bu Dani? Sama dengan Bu Yuniar ya. Jadi ya dosen, ya seorang ibu gitu. Cuma anak-anak saya lebih older. Oh, Ya. jadi Dua sudah agak putra, ringan gitu ya? Sudah remaja. Oh, udah ya. remaja. SMP. Oke, dan asli mana Ibu? Saya asli Semarang. Semarang. Ya. Wah, udah lama di Beradaban? Oh, 2010. Berarti 2000. setahun sebelum Bu Yuniar. Masuk. Iya. Wah, 2010. ya. Senior saya. Senior ya. Iya, senior saya. Bu Junior belum tak tanyain dari asli mana? Oh saya dari top of the mountain. Iya. Dari Sirampok Mas. Oh, luar Iya, biasa. Dari Sirampok. Oh, berarti orang tinggi ya? Iya orang tinggi. Orang tinggi. Anggun. Orang Gun. Orgun. Oke, dan untuk malam hari ini pembahasan kita adalah di New Normal English Learning. Baik, betul. Bahasanya apa? Bacanya apa? Coba monggo Bu Dani. Udah nih. Nanti ada 2 versi ya. American sama Oh British iya, nih. coba silakan British dulu. New normal Iya, English learning. iya, memang bahasa ini menjadi satu hal yang sangat penting ya Bu ya. Dan Iya. ini kenapa sih harus bahasa Inggris Bu? Ini ini sebelum di poin-poin pertama mungkin ya. Iya. Ini Bu, masih masuk poin ya berarti ini ya. Masuk poin ya. Udah nggak apa-apa deh. Kenapa sih untuk bahasa Inggris ini menjadi satu bahasa yang sangat penting? Mau Bu Dani dulu. Terserah monggo Oke. wis. Tapi saya mau ditanya pakai bahasa Inggris Mas. Saya nyerah deh kalau gitu, saya pulang. ya udah, saya nyerah. Oke, jadi apa ya? Kenapa kok bahasa Inggris itu masih menguasai worldwide gitu ya? Kalau dia masih mempunyai posisi yang paling penting antara bahasa-bahasa yang lain. Sebenarnya kalau misalnya bahas ini jadi kayak belajar sejarah gitu ya. Mau nggak? Boleh. Tapi cuma sedikit aja sih. Maksudnya ini kan sebenarnya bahasa Inggris itu berasal dari British ya. Dari British ada beberapa faktor sebenarnya, kayak misalnya kejayaan British negara Inggris itu sendiri ya. Pada saat itu yang kita tahu lah, we know that British Emperor itu sudah ada. Sudah menginvasi banyak sekali negara-negara, terutama pada waktu itu di Eropa ya. Padahal dulu sebenarnya Inggris sendiri itu dijajah loh sama Jerman. Dulu Jerman itu sebagai bahasa yang ibaratnya posisinya bagus gitu kan, setelah Latin gitu kan. Latin hilang, terus kemudian Jerman, terus digantikan dengan Inggris itu. Nah, makanya sebenarnya bahasa Inggris itu adalah campuran sih dari Jerman, dari suku-suku yang Jerman itu yang namanya Anglo-Saxon sih. Kalau mahasiswa saya sering saya ajarin itu, jadi biar mereka tahu kenapa saya harus belajar bahasa Inggris. Seperti itulah sejarahnya gitu kan. Terus kemudian karena dia mampu menginvasi beberapa negara-negara di wilayah Eropa, si British itu, England itu. England atau British sih Bu kalau misalnya untuk negaranya? Ya British. Lebih ya. Kayak gitu. Jadi dia jadi dia bahasanya otomatis terikuti gitu kan. Kalau kita menjajah negara tertentu kan kita memakai bahasa kita dong, karena kita lebih superior dibandingkan dengan yang kita jajah gitu kan. Iya, akhirnya si bahasa Inggris itu sendiri akhirnya dia dikenal kan sama negara-negara jajahannya. Terus kemudian dia juga digunakan sebagai bahasa trading, bahasa perdagangan. So everyone at that time used the English language ya, mereka menggunakan bahasa Inggris tersebut. Terus kemudian itu
apa ya sebenarnya kenapa bahasa Inggris kemudian menjadi ini, karena satunya invasi besar-besaran dari si British itu sendiri. Terus yang kedua itu adalah dari negara Amerika. Kita kan tahu ya, Amerika tuh sebenarnya negara imigran gitu kan. banyak apa namanya orang-orang yang dari Inggrisnya sendiri ya, dari Britishnya sendiri tuh mereka pindah ke daerah sana untuk mencari kehidupan gitulah ibaratnya. Jadi sebenarnya aslinya di Amerika tuh malah orang Indian ya kalau nggak salah. Ya kan Bu ya? Yes, that's right. The Indian people itu kan pertama yang menempati di sana. Columbus itu justru datangnya setelah ada orang Inggris juga di sana kan, kayaknya sih. Tapi yang saya baca seperti itu. Ya, jadi memang apa namanya ya, ketika orang-orang imigran itu masuk ke dalam Amerika, terus ke benua Amerika, kemudian mereka otomatis menggunakan bahasa tersebut, sehingga orang Indiannya yang aslinya itu ya sudah tersingkirkan sampai ke daerah kutub kan kalau tidak salah. Terus akhirnya bahasa Inggris itu pun menyebar di Amerika gitu. Nah, after that, ya the whole story is that Amerika become superpower country ya. Superpower benua Amerika itu menjadi negara superpower gitu kan setelah Perang Dunia Kedua kalau tidak salah ya, 1960-an ya, 1940-60-an lah. Itu mereka menjadi negara adidaya, sehingga otomatis sama kan kayak yang si Inggrisnya tadi kan, dia bisa nyebarin bahasanya. Terus kemudian Amerika juga sama, apalagi mereka pada saat itu industrinya juga bagus, di kayak misalnya di film, terus kemudian di musik itu mereka bagus gitu. Jadi orang kan lebih suka kan nonton film pakai bahasa Inggris, otomatis it's easy to understand, it's easy to spread ya, sangat mudah untuk disebar gitu kan. Wah, keren. Seolah-olah gitu ya. Iya, seolah-olah musiknya memakai musik kan pasti anak-anak kecil, makanya orang-orang tua zaman sekarang dulu, juga anak-anak ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Itu mungkin itu namanya snowball sih sebenarnya, karena memang dari dulunya udah seperti itu, akhirnya ngikut-ngikutin deh sampai sekarang. Oke. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya, Bu Dani, emang England dan Inggris British ini berbeda, Bu? British itu kan such an action, aksen ya, Mas itu. Iya. Kalau England kan itu nama negaranya. Oh, tapi orang jadi sebetulnya sih kalau di sana itu untuk Inggris aja kan itu kan banyak accent ya. Not only untuk British aja itu ada yang Northern, ada Southern, ada macam-macam itu banyak itu. Tapi memang yang paling majority kita kalau ajarkan sama mahasiswa kita ya, itu at least they know to what is that dominant ya. Betul. Ada American sama British gitu. Itu memang mereka beda sih ya. In post vocabulary juga beda, terus berbeda. Nah, they need to know. Saya dulu waktu S1 nggak diajari itu soalnya. Iya, jadi harus search sendiri gitu. Nah, sekarang diajarkan di peradaban ya. Jadi kalau kuliah di peradaban tuh jadi ngerti dua accent British sama American. At least ya. Sebenarnya sih boleh. Bedanya di mana, Bu? Di pronunciation sama di vocabulary. Vocabulary juga berbeda, terus pronunciationnya berbeda. Kalau di pronunciation tuh jelas tuh yang paling jelas ya itu penggunaan R soundnya itu. Kalau Junior jelas kan ya. R misalkan bintang apa Bu? Bintang. Star. Iya, R-nya masih ada, tapi kalau British kan benar-benar hilang. Kalau di belakang itu benar ditutup the star. Jadi kalau misalkan ada banyak bintang ya the stars. Jadi langsung ke makanya kadang-kadang kita juga bingung kalau ada film-film berbahasa Inggris kan kadang-kadang kosakatanya itu ya Bu yang ada itu juga ini masuknya kemana gitu loh ya. Makanya saya nggak bisa Bu. Bisa. Tadi bisa start. Iya, bisa. Ya, berarti di bahasa Inggris sendiri juga kayak bahasa-bahasa kita. Ada nggak Bu kayak semacam bahasa yang kasar, yang halus? Yes, ada nggak Bu? Iya. Iya. Jadi memang kan cenderung gini ya. Memang sih kalau in speaking itu kan kita to learn ya, itu memang kita berusaha untuk ignore grammar gitu ya, beda sama writing. Tapi sebetulnya itu the way we speak grammatically itu tuh bisa ya. Jadi kalau personally ya Mas ya, saya kok berusaha menjaga grammar itu tadi for politeness. Jadi semakin
grammatical ya menurut saya itu Writingnya cukup. semakin sopan. Iya. Semakin sopan, Kebetulan- semakin nggak slang gitu ya. Iya, kebetulan kalau Bu Dani ini memang mengampu di di grammar ya. Jadi udah kalau ngomong sama dia itu harus hati-hati sekali gitu kan. Oh itu, penyakit salah. sebetulnya, Itu penyakit. salah, gitu. Nggak boleh, sebenarnya kalau speaking harus nggak boleh mikir Iya. grammar harusnya. Iya, Iya, jadi betul. lebih spontaneous. At the first time anyway. Yes. At the first time, but after that you really still have to know the grammar. Iya kan Mas That's ya? why I call it, Iya. itu penyakit ya Bu Yuniar. Nggak tahu bulaunya. Mas Bayu mungkin bisa nambahi tadi itu ya. Bukan berarti maaf ya, saya tuh kadang agak sedih kalau ada yang bilang Nggak suka. ke barat-baratan atau apa namanya Ke Inggris-Inggrisan. gitu, sampai nanti maaf nih banyak mahasiswa saya itu yang di judge nggak punya jiwa Nasionalisme. nasionalisme gara-gara Iya. only when they practice English outside the class. Karena itu menjaga gitu ya, menjaga. Iya, padahal sebetulnya gini, maaf ya. Nggih. Kalau kita nggak cinta Indonesia, ngapain belajar bahasa Inggris coba? Iya betul. Karena memang Itu, Mas. dengan belajar bahasa Inggris kita jadi kayak can conquer the world gitu loh. Maksudnya orang Indonesia harus ngerti dong sama bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti terus gimana How caranya will kita you menguasai introduce teknologi Indonesia? dan seterusnya. Iya, heeh. Iya kan? How will we introduce Indonesia? Iya, Ya, banyak, pasti banyak. kita nggak mungkin pakai bahasa Indonesia, Betul. ya kan? Nggak mungkin pakai bahasa tubuh. Betul. Lagi-lagi Bahasa karena- isyarat. Must. Iya, itu lagi-lagi must. karena bahasa Inggris masih English. posisinya penting nih. Jadi kita harus ngerti gitu untuk bisa gabung sama mereka gitu. Maksudnya dalam artian gabung tuh ngerti gitu kan apa yang harus kita lakukan. Kalau saya gitu. selalu nambahin itu satu alasan, one more important reason ya, why I have to learn English, why I have to teach English because I love Indonesia. Betul. No debate ya Mas. Still debatable sometimes, yes. Ya, makanya kalau Bu Dani saya lihat begitu hati-hatinya gitu ya. Iya. Kalau ibarat ini tajwidnya kayak gitu. Iya, betul. Betul-betul harus terjaga gitu ya Bu. Itu yang betul seperti itu atau seperti apa Bu Dani? Itu sih kalau menurut saya itu belief aja ya. Oh. Ya Anda bisa melihat itu plus atau minus ya. Ya kalau menurut sometimes kalau misalkan memang ini makulnya speaking gitu ya memang kita gimana Bu Ya, Yuniar harus ya? ekspresif. Kebetulan saya mengambil Iya. mata kuliah speaking, jadi saya terbiasa ngomong as natural as I can kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah berpikir grammar, waduh nanti teman-teman nggak mau ngomong. Nah, mahasiswa tuh biasanya gitu. Iya. Kenapa nggak mau ngomong? Karena takut salah grammar kayak gitu. Wah udah kita lupain aja, anggap aja grammar Grammarnya itu. nggak ada, Iya. gitu. Akhirnya mereka, maksudnya kalau speaking itu memang mereka harus express their ideas dan semuanya itu dalam bentuk bahasa gitu. Walaupun mungkin awal ya at the first time itu masih kacau dan seterusnya, tapi it's okay gitu Iya. kan, nggak apa-apa gitu. Ya, kemudian mulai kapan Bu berarti untuk bahasa Inggris ini bisa dipakai secara global? Sudah. Sudah ya itu sejak gitu ya? tadi yang saya cerita itu. Berarti sudah mulai itu sudah memang. Iya, dan kenapa bahasa Inggris itu kemudian dipilih sebagai bahasa internasional itu Kenapa kan nggak bahasa Jawa aja gitu? iya, Ya? kenapa nggak bahasa Jawa saja? Percaya nggak kalau bahasa Inggris itu setiap tahunnya itu mengalami dinamika atau pertambahan kosakata 8.500 satu tahun. Iya, jadi dia berkembang terus. Nah, itu menurut ya pernah saya membaca jurnal juga seperti itu. Jadi memang dia sangat bagus banget dinamikanya gitu. Dan untuk mengatakan satu makna ya atau satu ini itu dia bisa banyak sekali gitu. Iya. There are a lot of ways. Kalau kayak bahasa Indonesia kan satu paling cuma satu gitu ya. Iya. Tapi Ya. tapi Oh. enggak juga sih, Enggak. bahasa Indonesia emang kaya banget Mas, kaya sekali. Tapi kalau dibandingkan dengan Sama. bahasa Inggris ya memang lebih banyak sih kosakatanya untuk bahasa Inggris. kalau Jawa malah lebih banyak Bahasa lagi Jawa. sebetulnya juga. Iya. Iya. Apa namanya? Ya karena memang we have no choice actually, right? Iya. Iya, karena memang harus di Indonesia itu kan still English as foreign language Mas Bayu, not second language, no, tapi masih bahasa asing. Betul. Jadi kalau mahasiswa tidak not only mahasiswa ya, all learners, English learners kalau memang nggak di push such a habit ya nggak, nanti bisa lepas. Kita nggak punya black box kayak bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Sering ayo
nggak ada yang namanya terlahir dengan bakat bahasa Inggris itu nggak ada. Nggak ada tuh. Jadi kalau misalkan Anda lihat teman saya kok ini Mas Bayu misalkan ini tadi nggak bisa gitu ya, karena memang ada mungkin, yang iya, karena kami memulai lebih dulu. Jadi it's such a skill actually. Skill itu ya kayak nyetir itu ya, like driving. ketika kita sering gunakan maka akan Yes. Kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia, kita misalkan puasa ngomong nih ya Mas ya. Saya menyepi ke gua gitu berapa 10 tahun, nanti saya keluar ketemu tetangga saya masih bisa. Masih bisa. Karena ada Masih black sama box-nya, gitu ya. yes. That's our mother tongue. Itu bahasa ibu kan seperti itu. Tapi kalau bahasa Inggris, jangankan seminggu ya, sehari misalkan enggak udah lepas. Makanya itu bukan berarti maaf tadi ke Inggris-Inggrisan apa enggak punya enggak punya jiwa nasionalisme, karena emang itu foreign itu kan asing ya, asing ya piye toh. Asing kan emang harus dibiasakan gitu. jadi Such a ibarat habit. pisau itu harus terus diasah Yes. gitu. Yes, Baik. every day. Terima kasih untuk malam hari ini, makin menarik untuk bincang-bincang kita. Walaupun saya agak-agak blank seperti apalah, tapi saya coba fokus-fokuskan gitu ya, Yes, mudah-mudahan. Mas Bayu. Ya, untuk teman-teman juga, untuk para mahasiswa-mahasiswi Universitas Peradaban Bumi juga jangan lupa untuk malam hari ini bisa mengikuti untuk podcast radio kita juga di live streaming malam hari ini yang kami siarkan secara video streaming di YouTube Top FM dan juga di Facebook Top FM. Jadi untuk temannya bisa bergabung dan mungkin juga nanti untuk malam hari ini, tapi kalau Instagram Peradaban nggak live ya Bu ya malam hari ini, atau mungkin relay gitu ya. Ya mungkin. Oke deh, untuk malam hari ini yang jelas untuk bincang-bincang kita untuk malam hari ini makin menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk bincang-bincang kita, sejenak kita akan break dulu. Ada beberapa yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.